Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Marif, mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Tambuk saya L1311801. Salam rimba. Jadi sekarang teman-teman, saya berada di Desa Jonooge, Kecamatan Sigi Biromaru. Saya sekarang berada di penangkaran budidaya lebah madu. Jadi teman-teman, di sini kita akan cari tahu bagaimana proses pengambilan lebah madu itu dari hutan dan dipindahkan di sini, di tempat ini, dan dijadikan budidaya lebah madu. Jadi proses selanjutnya kita akan bertanya kepada narasumber kita selaku pemilik dari penangkaran budidaya lebah madu ini. Nah, sekarang saya dengan Bapak narasumber kita selaku pemilik dari penangkaran budidaya lebah madu ini, dengan Bapak Markus. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Jadi, Pak, saya di sini tujuan saya untuk bertanya bagaimana proses pengambilan koloni lebah madu itu dari hutan dan dibudidayakan di sini, Pak. Oh, iya. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang proses pengambilan bibit koloni lebah apis cerana ini dari hutan sampai kepada penyerahan di sini, ada beberapa cara. Cara pertama yang kita lakukan itu adalah dengan berburu, di mana ada koloni lebah, apakah itu lengketnya di rumah-rumah masyarakat atau ada di lubang kayu atau lubang kelapa atau di mana saja berada, itu kita buru, kita tangkap ratunya, kemudian kita masukkan ke dalam kotak. Dengan sendirinya semua koloni atau katakan lebah pekerja dan lebah jantan itu akan masuk karena ratunya sudah ditangkap. Itu satu. Yang kedua, ada cara yang terbaik sekarang, tidak perlu kita menangkap ratunya, yaitu dengan cara memakai sistem jebakan. Sistem jebakan ini kita adakan perlakuan khusus sebelum kita pasang di hutan, di mana ada lebah. Seperti di contoh ada kotak-kotak jelek di sana ini, itu yang dipasang di hutan. Setelah kira-kira sekian lama, katakanlah sudah 2-3 minggu kita kontrol, kita lihat ternyata sudah masuk lebahnya di sana dengan sistem jebakan, maka jebakan itu kita akan ambil pada malam hari ya, bukan siang hari. Pada malam hari kita kembalikan ke sini dengan jarak yang tertentu, misalnya jarak 2 meter atau 3 meter atau paling rendah itu 1 meter. Setelah sudah kita atur sedemikian rupa di sini dengan ketentuan tempat kotaknya atau stupnya itu harus betul-betul steril, tidak ada semut, tidak kena sinar matahari langsung, tidak ada asap, dan di sini di sekitarnya itu banyak pakan atau makanan. Jadi itu persyaratan utama. Kalau misalnya itu sudah dipenuhi, maka kita tetapkan di sini sebagai lokasi untuk penangkaran atau budidaya lebah madu. Nah, setelah kita tinggalkan di sini, katakanlah sudah berada di sini sekitar 1 minggu di karantina, diambil dari hutan kemudian dipindahkan di sini, maka disiapkanlah yang namanya kotak atau stup budidaya. Nah, stup budidaya ini setelah kita katakanlah sudah 1 minggu di sini, itu dipindahkan dari kotak jebakan ke kotak budidaya. Nah, yang sudah dipindahkan seperti ini, yang dilihat di belakang ini sudah di dalam kotak budidaya semua ini. Nah, setelah sudah ada di dalam kotak budidaya, proses selanjutnya itu tentunya kan kita harus ada yang namanya pemeliharaan. Tentunya ada beberapa kegiatan yang kita harus lakukan di sini selama proses pemeliharaan sampai kepada proses panen madu. Barangkali itu. Ya, terima kasih, Pak, begitu penjelasannya. Harus memakai alat, ya, alat pelindung masker, kemudian kaos tangan dengan baju pelindung yang memang tidak tembus kalau disengat. Jadi ini setelah ada alat, kita juga harus pakai pisau. Kemudian ini kotak budidayanya ada. Jadi ini katakanlah ini adalah banyak, tapi kalau kita mau pakai yang sebenarnya harus pakai alat, harus pakai masker yang perlengkapan. Jadi cara memindahkan itu setelah kita ambil dari hutan sekitar 2-3 minggu di hutan, masuk jebakannya, kita pindahkan ke sini. Setelah ada di sini kurang lebih 1 minggu, baru kita pindahkan ke kotak budidaya. Nah,
setelah ada di sini, ini kotak jebakan ini kita ambil setiap sisir itu diambil, kemudian kita sisir berarti misalnya satu lempengan atau satu sisir namanya. Jadi ini kalau seandainya ini penuh lebah ini, setelah itu kita iris dengan pisau, kita pindahkan di sini. Ini jadi prosesnya sore hari atau malam hari ya ini lah. Jadi ini kita pindahkan di sini. Jadi ini diiris dengan pisau, ya taruhlah ini diiris. Ada lebahnya tapi kita pakai alat. Ini dimasukkan ke sini dengan bantuan karet gelang ini supaya tidak jatuh. Nah setelah di dalam begini posisinya, 2-3 hari itu dia sambung ini dengan proses kerja daripada lebah pekerja. Setelah dia sambung, kita taruh di sini. Nah semua ini dipindahkan nanti. Setelah ini pindah, jelas lebahnya itu masih sekitar sini semua, lebih banyak di sini. Nah setelah itu pindah, ini kita tutup. Habis itu kita angkat ke kotak jebakan dengan harapan bahwa telur-telur yang ada tadi kita simpan sudah pindah semua ke sebelah atas. Jadi lebah yang ada di bawah sini akan naik ke sana, akan kosong nanti. Jadi kira-kira 2-3 jam begitu, ini sudah kosong, lebahnya sudah di atas semua. Malam harinya berikutnya kita pindahkan sudah ke tempat yang asli ini. Ini sudah kosong. Katakan ini sudah kosong, lebahnya sudah pindah semua di sini. Nah, ini dibersihkan lagi nih. Kita pergi pasang lagi di hutan sana. Setelah itu proses pemeliharaan selanjutnya kira-kira kurang lebih 1 bulan di sini itu sudah bisa kita panen.